Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Umum IKAL periode 2020-2024 Kang Nanang Adiswito, alumni tahun 1989. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKAL satu maju. IKAL satu kali lagi saya pengen tahu walaupun hujan. IKAL satu. Terima kasih buat yang menjawab dengan penuh semangat, yang hadir di sini dan juga yang belum hadir. Mungkin nanti mereka bisa melihat di upload video melalui WA, FB sekalipun. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, Akang Eteh alumni lintas angkatan STMPL, SMTP dan SMKN 1 Mundu pesisir Cirebon. Jadi bukan di kota ya, pesisir. Tunjukkan kalau orang pesisir pun bisa hadir, bisa eksis. Oke, mana bosnya? Jadi begitu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini dalam rangka silaturahmi alumni Lengkat Asam, dalam rangka konsolidasi pengurus IKAL baik di komisariat maupun di BPP, dan juga dalam rangka apa ini, tasyakuran binikmah panen rayanya Kang Haji Kapten Kapal Tony siapa? Kang Tony. Seperti biasa saya kalau ngomong di sini dimanapun, kalau sudah dilihat sama senior apa dilihat sama junior saya, dulu kenapa saya buru-buru kawin ya, nggak nungguin yang baru ini lulus. Jadi iya ya, nyeselnya sekarang ini ternyata alumni STMP juga yang semua tahulah yang namanya pesisir pasti baunya asin. Saya nggak bilang amis lah ya, asin. Saya tutup aja kalimat itu. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat petunjuk dari beliau kita masih terbalut dalam kekuatan iman wal Islam. Semoga kita yang hadir di sini dan seluruh warga IKAL senantiasa mendapatkan rahmah dan syafaat dari beliau. Kalau yang lainnya memberikan ini sambutan, pasti berhubungan dengan hal-hal yang umum. Itu sudah jelas dimanapun. Tapi kalau ketua yang hadir, ketua yang memberikan kalimat-kalimat seperti ini, pasti agak sedikit serius. Kenapa? Ya memang tanggung jawab ketua harus serius. Jangan sampai 2 rius. Sampai sekarang saja istri saya baru 1. Jadi nggak 2. Keseriusan yang pertama adalah saya mau memverifikasi tentang organisasi IKAL itu sendiri. Jadi para hadirin yang ada di sini, juga mereka-mereka yang belum sempat hadir, bahwa IKAL itu adalah merupakan wadah yang keluar dari seorang yang mempunyai keberliangan dalam berpikir, yaitu mereka-mereka yang dinamakan deklarator. Sesungguhnya IKAL tidak ada pun tidak masalah, asal keterjalinan silaturahmi antara alumni dari lintas angkatan, apalagi kita dari SMK yang mempunyai lintas jurusan,
seyogianya, senantiasanya harus selalu berkomunikasi. Kalimat itu sudah tergaung jauh sebelum ini. Kalau seumpamanya dulu sudah terjadi seperti ini, gampang sekali. Anaknya siapa yang mau masuk TNI? Dulu masih gampang. Anak siapa yang mau jadi pegawai negeri? Kalau alumninya sudah ada, gampang. Mau masuk pabrik-pabrik, gampang, punya kolega. Kita punya balat, kita punya teman di setiap wilayah pekerjaan dimanapun berada, termasuk di pelayaran. Tapi sayangnya kenapa kehidupan itu baru terjadi sekarang ini? Apakah ini terlambat? Belum. Tidak. Jangan mas kata belum. Tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat buat IKAL. Tidak ada kata terlambat untuk alumni STMPL. Tolong buat mereka-mereka yang mempunyai jabatan. Tolong buat mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan. Tolong buat mereka-mereka yang mempunyai kekayaan. Dan tidak sedikit buat mereka-mereka yang kurang beruntung pun. Hilangkan itu semua. Hilangkan itu semua. Semua merasa bodoh? Tidak. Bodoh. Saya merasakan. Saya itu ranking 10, tanya Pak Heri. Saya jujur ranking 10. Di belakang. Dari belakang. Saya bisa lulus gara-gara disuruh beli terubus sama Pak Heri. Masih inget itu. Gara-garanya bukan berurusan dengan pelajaran olahraga, dengan bahasa Inggris dan matematika. Jembatannya Pak Heri. Jadi kebodohan kita itu kalau kita dikembalikan pasti sama. Ya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai kemampuan kepintaran, tolong manfaatkan. Kalau bukan diri kita yang membantu rekan kita, kalau bukan diri kita yang membantu teman-teman kita, saya hanya mengetuk saja, ya. Marilah kita tumbuh kembangkan kepedulian yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Betul tidak? Jadi bangsa Indonesia, bangsa yang ketimuran, kalau bukan kita secara gotong royong tidak akan bisa. Itulah yang akan saya harapkan dari semua alumni STMPL dimanapun Anda berada, dari posisi kalangan apapun. Yang kedua, perihal tentang IKAL itu sendiri. Organisasi sekarang mungkin semua yakin dan tahu kevakumannya kayak apa. Kevakumannya kayak apa. Setiap orang diajak ngobrol, setiap orang diajak bicara, setiap orang diajak berapresiasi secara nyata, pasti beralasannya sama seluruh dunia. Dengan alasan COVID. Pertanyaannya, apakah COVID itu bisa menular melalui WA? Pertanyaannya, apakah COVID itu bisa menular melalui FB? Pertanyaannya, apakah uang kita yang ditransferkan untuk sumbangan kepada IKAL itu akan menularkan COVID dari kalian semua ke Caruni sebagai bendaharanya? Ya. Jadi balik lagi di sini saya punya dua titipan dari pengurus, bukan dari saya pribadi, dari pengurus. Bahwa satu, kas di dalam IKAL minim di bawah standar. Padahal kita sudah sepakat melalui Rakornas bahwa kita terbebani dengan uang Rp10.000. Rp10.000 per bulan. Rp10.000 per bulan. Kalau Kang Markut bisa 10.000, bahkan dia 100.000 karena nggak ngerokok. Duitnya pasti banyak dikumpulin. Nggak ngerokok, orang yang nggak ngerokok pasti duitnya lebih. Ya. Jadi tolong diperhatikan juga buat yang ada di luar sana. Kita kembalikan bahwa hasil musyawarah nasional tanggal 1 Januari kemarin sudah memutuskan apa namanya itu sumbangan, sudah memutuskan iuran wajib Rp10.000 per bulan untuk kas IKAL. Yang kedua, kita juga punya tanggung jawab moral. Punya tanggung jawab moral terhadap rencana kepemilikan mes IKAL itu sendiri. Mes IKAL itu sendiri.
Siapa yang tahu? Ada mes ikan, betul nggak? Di mana itu? Jalan Bahari 2. Di mana? Jalan Bahari 2, Tanjung Priok. Oh, Jakarta ya. Nah, itu. Jadi para hadirin yang memang belum tahu, kita ternyata sudah punya mes. Fungsi dari mes itu sendiri, namanya juga mes, mungkin sama dengan penginapan. Kalau Bapak Ibu yang kebetulan sedang plesir, pesiar, main tamasya ke wilayah Jakarta, dalam hari ini di utara Jakarta, di situ ada mes Jalan Bahari. Kalau kecapean, nggak usah ke hotel. Kalau kelelahan, nggak usah mampir ke penginapan. Di mes ada. Di mes ada, gratis, tidak dipungut biaya. Asal mau duduknya seperti ini. Karena memang belum punya apa-apa. Nah, setelah saya konsolidasi ke sana, ternyata mes itu statusnya masih kontrak. Terus saya tanya lebih jauh, bagaimana itu tentang itu dan ininya. Di sana teratur dan tertib. Pembukuan, pengeluaran, neraca, agenda, dan lain sebagainya tertib. Bahkan orang-orang mes punya rencana untuk memiliki secara utuh. Setelah dibicarakan lebih jauh, ternyata kepemilikan mes di wilayah Jakarta itu tidak gampang dan tidak murah, katanya begitu. Tapi banyak orang-orang dari mes itu sendiri yang coba melobi, katanya ada 1, 2, 3 yang ada irongan, katanya mes itu murah. Kalau nggak salah sekarang sudah terkumpul hampir 300 juta. Kalian harus bangga. Tanpa disadari, duit kalian semua, uang kalian semua yang disumbangkan itu sudah ada 300 juta, Pak. Harus kita apresiasi itu pengurusnya itu. Berarti dia bertanggung jawab. Ya. Nah, beliau sebagai Danas menitipkan ke saya, bisa nggak Pak Ketum? Nah, bisa nggak Pak Ketum? Pasti jalur duit, pasti minta dukungan. Nah, itu. Saya hanya memberikan ide bagaimana kalau sekarang saya berbicara, menekan, meminta, memohon uang kalian 10.000 rupiah. Tidak ada minimal, tidak ada lebih, tidak ada kurang. 10.000 rupiah per alumni. Ingat ya, per alumni, bukan per anggota IKAL, bukan per organisasi IKAL. Ya, kalau bisa per alumni. Mana ketua komisariat? Ada ya? Tolong diapresiasi ke komisariatnya masing-masing. Biar kepanjangan tangannya nyampe ke titik yang paling jauh. 10.000 rupiah. Saya berbicara ini sedikit memaksa. Jumlah alumni sampai berapa? Pak Heri, non sewu Pak Heri. Kira-kira berapa Pak Heri? Yang tahu Pak Arif. Nih, ini berarti Indonesia banget ini. Indonesia banget, kalau ditanya ke sana mesti suruh ke sana. Sana nanti ke sana balik lagi ke sana. Saya lagi suruh mikir dia. Ya kan? Pokoknya banyak lah. Pokoknya banyak. Kalau kita kalikan 1000 kali 1000. Tapi untuk yang mes ini saya tidak per bulan. Untuk yang mes ini saya minta 10.000 per alumni, deadline-nya sampai bulan puasa, sampai bulan Ramadan atau roahnya. Jadi sebelum bulan puasa masuk, kita sudah memberikan apresiasi alumni yang ada di sini yang belum sempat memberikan kontribusi ke sana bisa membantu dengan nominal 10.000 rupiah yang nanti akan langsung diserahkan ke bendaharanya Pusat IKAL. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah Bapak, jangan Bapak lah, Kang Aki Lege atas penerimanya, atas jamuannya. Dan saya mohon maaf atas nama pribadi, juga atas nama seluruh alumni, dengan kelepasan berbicara, dengan kelepasan bergerak, dengan kepolosan dan lain sebagainya, barangkali membuat
beban di tuan rumah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua ini. Yang terakhir, bahwa saya selaku ketua umum mohon maaf, sampai detik ini saya belum bisa memberikan apresiasi nyata terhadap IKAL itu sendiri, terhadap alumni itu sendiri. Dan memang bukan di IKAL saja, bukan di Indonesia saja suasana seperti ini. Negara yang punya duit banyak saja bingung dengan suasana seperti ini, apalagi IKAL yang nggak punya duit sama sekali. Ya. Selanjutnya, mes sudah, iuran yang 10.000 per bulan untuk IKAL sudah, panen raya. Panen raya ini saya nggak tahu persis, walaupun sudah sering diomongkan, sering dipandu dan lain sebagainya. Tolong diperhatikan apabila nanti ada praktek panduan atau ceramah panduan bagaimana cara memetik rambutan yang baik dan benar, plus betul. Jadi jangan kayak bulan kemarin itu rambutan saking kasihannya lihat dahan-dahannya itu ya, petikin. Setelah alon-alon biar hati-hati nggak patah, justru terbalik. Panen rambutan nggak boleh dipetik kayak panen anggur katanya gitu. Saya nggak tahu, nanti ada tim sendiri yang akan menerangkan. Selanjutnya saya akan memberikan waktu 3 menit. Barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kalau nggak 3 menit, 10 detik. 1, 2, 3, 1. Silakan Pak Haji. Kepain Pak Haji, biar jelas. Ini bertanya atau gimana nih? Bertanya atau saran usul? Bertanya dimasukkan ke saran, silakan. Terima kasih karena pertanyaannya sekarang, ya harus sekarang. Tadinya mah nanti pada saat ngomong sekalian nanya gitu, tapi ya disuruh nanya sekarang, ya sekarang aja. Sebenarnya dibilang pertanyaan iya, dibilangkan saran juga iya. Menyikapi situasi sekarang ini kan entah sampai kapan nih makhluk yang mananya corona itu berakhir, kita nggak tahu. Sementara organisasi ini harus jalan, ya. Organisasi ini harus jalan. Jadi saya berharap mungkin kita harus berusaha untuk mensiasati apakah per komisariat atau mungkin pusat mengadakan kegiatan di mana. Kenapa demikian? Kita kumpul sendiri bisa kok. Yang penting kan sama-sama menjaga, saling menjaga. Maksud saya, mungkin Pak Ketum nanti membuat semacam surat edaran lah ya. Kalau surat edaran itu, orang menteri aja bisa bikin SKB, kok masa ketum IKAL nggak bisa kan? Surat keputusan sendiri gitu. Bukan bersama, karena sendiri ketuanya kan, bahwa kepada setiap komisariat dari mulai Jakarta Raya sampai dengan Ciayu Bajakuni dan sebagainya itu, setiap 3 bulan atau mungkin setiap berapa bulan, tolong adakan kegiatan berupa misalnya panjang sana atau mungkin bakti sosial atau mungkin apa saja, didokumentasikan dan dilaporkan. Itu kegunaannya di samping untuk supaya IKAL ini tetap eksis, juga untuk pertanggungjawaban organisasi ini bahwa kita itu berbuat loh. Organisasi nggak menang main, ada kegiatannya, membantu yang kebanjiran, yang seperti yang lalu-lalu itu alhamdulillah. Terus mungkin mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan. Yang diutamakan tentunya dari pihak alumni dulu. Kalau alumni sudah tercukupi, barulah yang keluar itu. Kalau misalnya bisa. Tapi ya kita melangkah ke situ tentunya tidak bisa sekaligus. Hanya mungkin kita adakan kegiatan per komisariat, kapan, berapa lama, kemudian nanti IKAL mungkin setahun sekali atau 2 kali setahun, silakan saja. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena statusnya pertanyaan
bersambung dengan pengarahan, saya jawab langsung. Jawaban saya apa? Mohon maaf. Karena saya yakin urusan seperti ini buat anak-anak muda pasti takut. Dalam arti muda di bawah saya, apalagi di bawah beliau itu, pasti takut. Karena yang namanya corona itu kalau diperbesar atau di infrared atau pakai indera keenam atau pakai penerawangan bentuknya kayak apa? Kayak hutan. Itu. Kalau berani aja diambil, dibuka, dimakan itu, nggak masalah. Di dalam perut itu panas loh. Corona mati bisa karena panas, karena panasnya sodapi segitu aja mati katanya. Apalagi di dalam perut. Jadi memang mungkin jawaban saya adalah karena trauma yang sebegitu derasnya anjuran-anjuran pemerintah yang mengatakan harus begini. Jadi saya menggarisbawahi, silakan saja, ya, silakan saja apa yang jadi pertanyaan Pak Haji Nono diklarifikasi atau diapresiasi dengan catatan. Apa catatannya? Protokoler kesehatan harus tetap dijaga. Protokoler kesehatan harus tetap dijaga. Kenapa bisa demikian? Karena memang nanti kita akan seperti jadi oposisi. Kalau kita yang belum punya badan hukum yang kuat jadi oposisi, bisa dibeginikan. Yang gede aja bisa, apalagi kita yang kecil ikan. Ini salah-salah imbasnya kena sekolah, kan begitu ya. Tapi hilangkan itu semua. Karena tujuan kita bukan berorganisasi secara murni, ya. Saya garis bawahi, kita bukan organisasi secara murni, tapi mengorganisir alumni dalam rangka menjaga terjalinnya rasa kesilaturahmian. Jadi organisasi kita bukan organisasi seperti organisasi yang lain. Untuk digarisbawahi itu ya. Maka dalam setiap pembicaraan pun ada yang mengkanter maupun membackup maupun apa judulnya, jangan terlalu dibaperkan. Kalau baperkan boleh. Balai pertemuan kampung boleh, tapi jangan dibaperkan ya. Jadi kalau saya ngomong cara menghilangkan rasa sakit gigi itu harus dengan garam. Itu jangan langsung pakai ini. Ilmu itu berbeda zaman. Ilmu itu berbeda zaman. Saya ngomong seperti ini tuh kata Pak Heri. Nah kalau kata anak saya, yang sekolahnya lain, bukan, bilangnya pakai itu. Kalau anaknya kalian, gurunya lain, dan gurunya mengatakan itu, pasti akan itu. Karena murid itu biasanya nurut dengan apa yang didengar oleh telinganya, karena yang diajak ngomongnya itu adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya kredibilitas. Untuk itu saya di sini mengharapkan keluarga besar alumni STMPL yang mempunyai kredibilitas tinggi, tolong tunjukkan. Pasti kami dengar, pasti kami laksanakan. Setiap saya ngomong, selalu saja ada yang seperti ini tangannya, ada yang berani seperti ini. Karena memang di tempat tugas saya, kerjaan saya ngomong, jadi ya seperti ini ngomong. Kayaknya keenakan kalau ngomong tuh. Tuh Korea aja sudah matanya kicir-kicir. Artinya saya tahu itu kelamantum, saya tahu itu. Saya tahu, tapi nggak apa-apa. Oh, ketua umum punya kewenangan loh. Bener nggak? Ketua umum punya kewenangan. Kewenangan di dalam dunia kerjanya. Kewenangan ketua umum itu apa? Dunia kerjanya ketua umum itu cuma ngomong dan nyuruh sudah. Ngomong, bendara tolong siapkan duitnya, selesai. Pak Sekjen tolong buatkan suratnya, selesai. Pak Waka tolong ganti saya sementara karena saya mau luar kota. Nah itu. Silakan ada lagi yang pertanyaan kedua, karena waktu sudah ada lebih mendekat ke angka jam 1.
Dari Taruni? Barangkali ada yang mau minjem duit? Ibu-ibu tuh paling etes kalau sudah dikasih kesempatan siapa yang mau minjem duit. Oh iya, satu lagi. Saya ngomongnya mau jujur nih sebagai alumni ya, bukan sebagai siapa-siapa. Yang punya utang lakan siapa? Yang punya utang lakan siapa yang belum bayar? Lakan sampai ngomongnya ke ketua umum loh, kan kasihan. Batinya 10.000 loh, bayarnya sampai 4 bulan lebih. Nah terus klasifikasinya berapa itu keuntungan itu? Batinya 10.000 sampai laporan ke saya. Tapi nggak apa-apa, Kang Janudin walaupun begitu dia termasuk kategori bos besar. Dia punya konveksi topi laken, punya lembaga apa namanya? Kang Maka? LPK atau pelatihan ke luar sana dengan spesialis bahasanya. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi di pertengahan. Kalau anak kita semua mempunyai kebuntuan untuk kemanapun kita akan melangkah mencari kesempatan kerja, tolong dibantu Mas. Ada anaknya alumni ikut tes PJTKI, walaupun bahasa Jepangnya belepotan, anggap saja kita merap lulus gitu. Iya, sampai sekarang masih itu dipakai loh. Masih. Kenapa saya berani ngomong buka-bukaan kayak gini? Karena saya mau pensiun, sebentar lagi jadi rakyat bebas Bang. Ya, benar ini. Jadi jangan begitu. Apa namanya kalau kita KKN itu boleh KKN. Kalau bukan kita yang melakukan KKN siapa? Ya Pak. KKN kanan kiri nuntun. Tangan kanan pegang anak saya, tangan kiri pegang istri saya. Tuntun ke sana ke PJTKI-nya ke Pak Janudin untuk didaftarkan sebagai siswanya. Tolong diluluskan. Kemarin di Jawa Tengah. Mana Jawa Tengah? Pak siapa itu? Pak Dirman. Jawa Tengah itu. Jawa Tengah itu bagus ya. Bagus itu komisariatnya. Ilmu yang dipunyai oleh komisariat Jawa Tengah tolong tularkan. Tolong ditularkan. Terus yang paling budek di telinga saya itu, karena saya memang spesialis yang ngomong itu adalah jalan komunikasi pengerti antara kita dengan yang diajak bicara. Satu di WA, ada beberapa kriteria WA itu bisa dibaca. Pertama, ada pertolongan. Kedua, ada pengumuman. Ketiga, ada perguruan. Kalau ada orang yang WA, kalau kita klasifikasi ini pertolongan, tolong dijawab. Tolong dijawab. Alhamdulillah Kang Iri sekarang sudah sehat kembali, mudah-mudahan selawasnya damang. Jawab, amin, amin, amin. Itu berarti kita proaktif. Ya. Terus yang kedua komunikasi. Nah seperti Kang Dirman tuh. Kang Dirman itu orang Cirebon yang sempat nyasar di mana nih? Tambak Daan. Kesasar. Alumni STMPL yang ngerti peta, sombongnya gayanya. Tambak Daan lo kesasar. Iya itu. Kan dekat Tambak Daan itu. Di Pamanukan. Kok bisa kesasar? Kenapa? Nah, itu alumni yang ngelihat. Nah, karena mungkin tidak merespon, apalagi orang yang di Pamanukannya. Kori lo orang sananya. Nggak mau. Ya apa itu Kori itu? Nggak kasih tahu. Oh, dari Kerawang ya? Lagi nggak di sini. Jadi begitu ya. Kalau memang ada keperluan dari alumni kita kemana-kemana, tolong diapresiasi, sikapi. Walaupun dengan hanya hati-hati di jalan. Selanjutnya, karena memang tidak ada apa yang akan saya utarakan, tidak saya cucu, jadi apresiasi yang seperti ini saya acak adut apa adanya. Mohon disikapi dengan apa adanya selaku alumni bahwa saya adalah lulusan 89 yang memang kriterianya cuma lulusan SMK atau STMPL yang tidak jauh daripada ilmu jaring. Ilmu jaring itu ilmu kebodohan. Ya. Selebihnya saya kembalikan ke pengacara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikau bersatu kita maju.